Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan kepada kita untuk hadir dan melangkahkan kaki kita menuju Masjid Cokro Aminoto. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah kelak. Melanjutkan materi kemarin, kita kemarin sudah membahas tentang satu doa yang doa tadi mengandung banyak unsur kebaikan, dan harapan kami bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama yang usianya sudah mencapai usia 40 tahun plus, memperbanyak doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya dan seterusnya. Nanti dibaca doa ini setiap habis sholat 5 waktu atau saat sholat tahajud malam hari di sepertiga malam atau ketika sholat duha. Doa ini sangat baik sekali. Kemarin kita sudah membahas tentang doa, yaitu tentang syukur. An ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Kemarin makna syukur adalah as-sana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Sedangkan secara istilah adalah asyukru zuhuru asari ni'matillahi 'ala lisani abdih sana'an wa'tirafan wa 'ala qalbihi syuhudan mahabbatan wa 'ala jawarihi ingqiyadan wa ta'atan. Secara istilah, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah darinya dengan melalui lisan berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, dan melalui anggota badan berupa ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara mengaplikasikan syukur. Dan kemarin kita sudah membahas tentang tanda-tanda orang yang banyak bersyukur. Salah satunya orang yang bersyukur itu menisbatkan setiap nikmat yang didapatkan kepada Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, mutiran nasu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Kemudian qalu hadhihi rahmatullahi wa qala ba'duhum laqad sadaqa nu'kada wa kada. Ketika hujan turun di masa Nabi, Nabi bersabda atas hujan ini ada manusia yang bersyukur, ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, hadhihi rahmatullahi, ini adalah rahmat Allah. Orang yang kufur berkata, oh pantas saja, tadi ada tanda begini dan begitu. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua
agar setiap kejadian di alam semesta ini untuk dikembalikan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Saat terjadi gempa begitu, yang pertama kali diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ilmu kenapa terjadi gempa. Ya, sekarang kan banyak, Pak. Ya. Kalau terjadi gempa begitu yang ditanyakan ahli gempa. Ahli gempa itu namanya apa? Geologi. Oh, BMKG. Ya. Padahal kalau teori di dalam Islam, kejadian bencana dan lain sebagainya itu disebabkan karena kemaksiatan dan dosa dan kemaksiatan. Sama ini, Pak. Rasulullah mengajarkan kita menghubungkan segala sesuatu kejadian alam semesta ini termasuk hujan itu dihubungkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebut nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, perbanyaklah menyebutnya. Menyebut di sini Bapak Ibu hadirin itu bukan berarti menyebut karena kesombongan atau karena ingin riak pamer, enggak, tetapi kita diperintahkan untuk banyak menyebutnya. Kenapa kok begitu nikmat yang disebut? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya nyebutnya ketika bangkrut saja. Ya, usaha bangkrut gitu, orang balik modal cerita sama temannya. Ya. Tapi pada saat nikmat itu datang, diam-diam, Pak. Kenapa diam? Takut nanti kalau dihutang. Ya, akhirnya enggak cerita-cerita. Ya, maka kita diperintahkan bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa syukurnya ditunjukkan ya. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya mata kita syukuri untuk membaca Al-Qur'an, punya telinga kita turut kajian, punya kaki sehat kita gunakan untuk berjalan menuju masjid mushola, punya pikiran dan kemampuan untuk menghafal digunakan untuk menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini salah satu bentuk rasa syukur yang sudah kemarin kita bahas. Agar menjadi hamba yang bersyukur, yang pertama adalah berterima kasih kepada orang lain. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah, merasa. Kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashqaran nas. Kun, jadilah wari'an, orang yang warok. Warok itu hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, dalam kemaksiatan, dalam berbagai macam hal. Warok namanya, kehati-hatian. Takun abdan nas wa kun qani'an, dan jadilah orang yang qanaah. Takun ashqaran nas, engkau akan menjadi hamba yang berbakti. Jadilah orang yang qanaah, engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Yang ketiga adalah dengan cara sujud syukur, Pak. Ya, sujud syukur disyariatkan oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW idza ja'ahu amrun basyaran bihi kharra sajidan syakirillah. Ya. Jadi kalau Nabi SAW jika datang kabar gembira, beliau langsung bersimpuh untuk sujud syukur. Ya, dapat kabar gembira, langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas ini, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang ayat yang berbunyi wa an a'mala sholihan tardahu. Ya. Di awal doanya Robbi auzi'ni, ya, atau alhimni, berilah petunjuk kepadaku. Nah, salah satunya adalah wa an a'mala sholihan
tardhahu, yaitu untuk beramal solih yang engkau ridhoi. Kemarin sudah kita singgung, berarti ada amal solih, amal yang baik tetapi tidak diterima oleh Allah. Ada amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, kita harus tahu dulu al-amalus solih. Apa itu amal solih? Amal solih, para ulama menyebutkan, dulu pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan ya di sini, yang disebut dengan al-amalus solih adalah makana. Ini kurang hamzah, tak tambah ya. Makana, ini kana. Ini udah betul. Ya. Yang disebut dengan amal soleh adalah makana jika sawaban khalison, jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah sawaban, sawab itu benar, betul. Khalison, ikhlas. Atau makana amal tadi muwafiqan li syar'illahi maqsudan bihi wajhah. Ini wajahnya tidak pakai tak marbuto Pak ya, pakainya hak. Pakainya hak ini. Save dulu. Iya, jadi syaratnya dua. Makana muwafiqan li syar'illah, jika amal tadi muwafiqan, sesuai dengan li syar'illahi, dengan syariat Allah. Ya, amal solih disebut amal solih jika amal tadi sesuai dengan syariat, tuntutan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqsudan, ditunjukkan maksudnya itu bihi, amal soleh tadi mencari wajhahu, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti syaratnya dua. Satu khalison, yang kedua sawaban. Khalison itu ikhlas, sawaban itu benar. Khalison dia harus ikhlas. Cirinya orang ikhlas dulu pernah saya sampaikan. Pertama, memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengabaikan pandangan manusia atau pandangan makhluk yang lain. Jadi dia tidak peduli. Ya, mau dicaci, mau dimaki, mau dipuji, tidak tambah. Dipuji tidak tambah, dicaci dan dimaki tidak berkurang. Sama saja, karena amalan tadi adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya. Yang ketiga, tidak kecewa, tidak mudah kecewa Pak. Saat orang kecewa berarti dia menunjukkan adanya ketidaksenangan terhadap takdir yang sudah Allah berikan kepadanya, yang sudah Allah takdirkan. Ya, jadi tidak kecewa. Dengan amal solih dia tidak kecewa, karena tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan yang menentukan semuanya. Yang keempat adalah husnudzon. Cirinya adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pasti ada hikmahnya. Sudah kerja keras, sudah banting tulang, sudah mikir menghabiskan waktu yang panjang, tapi ternyata gagal di perjalanan, dia mesti berhusnudzon kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah 216 itu, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada kalanya yang kita anggap jelek ternyata baik Pak untuk kita, dan ada kalanya yang kita anggap baik menurut pikiran kita ternyata jelek bagi Allah untuk kita. Dan Allah akhiri ayat tadi dengan Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu apa-apa, begitu. Maka muncullah husnudzon. Kalau kita husnudzon Pak, mesti kita akan mengucapkan, terjadi begini tidak sesuai dengan rencana kita, pasti ada hikmahnya, begitu. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kelima, tidak mengabarkan keikhlasannya kepada orang lain. Tidak mengabarkan keikhlasannya kepada orang lain itu ngomong sama orang lain, kamu ikhlas enggak? Kemudian jawab, iya saya ikhlas. Itu tidak dikabarkan keikhlasannya. Surat Al-Ikhlas saja tidak ada unsur ikhlasnya kan? Suratnya Al-Ikhlas bunyinya qul huwallahu ahad Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ikhlasnya Pak? Tidak ada. Surat Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. Ada falaknya? Ada. An-Nas qul a'udzu birabbin, ada. Al-Ikhlas tidak ada. Iya, jadi tidak mengabarkan keikhlasannya kepada orang lain. Jadi bapak-bapak tidak perlu tanya kepada orang lain, kamu ikhlas enggak? Itu urusan dia sama Allah, Pak. Wah, kelihatannya enggak ikhlas gitu. Wah, kelihatannya suudzon berarti dia, Pak. Padahal ikhlas itu di hati, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup aja, Pak. Ya, cukupkan berhenti di tempat kita. Itu ikhlas. Ya. Ini syarat yang pertama. Berarti harus maksudan bihi wajhahu. Harus tujuannya setiap amal kita tujuannya untuk Allah semuanya. Orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah shawaban. Shawaban adalah benar, dan benar ini di dalam syariat adalah al-itba. Al-itba. Al-itba itu mengikuti petunjuk Nabi. Ya, amal soleh bentuknya apapun, Pak, kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi tidak akan sampai, ya, tidak akan dibenarkan. Makanya contoh misalkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan di bulan Sa'ban sah enggak? Sah enggak? Sah. Nyarutang. Ya kan? Nyarutang tahun yang lalu. Iya. Puasanya nyarutang tahun yang lalu. Puasanya di bulan apa? Sya'ban. Enggak apa-apa, sah saja. Tapi kalau puasa Ramadannya di bulan Sya'ban itu tidak sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an Al-Baqarah 183. Jadi begitu, Pak. Ini contoh itba. Nah, itba itu, Pak, di dalam fiqhul Islam wa adilatuhu, atau di dalam kitab usul fikih Syekh Wabah Az-Zuhaili itu ada 4 unsur. Dulu pernah saya sampaikan di sini. Ya, yang disebut dengan itba itu tidak hanya sekedar mengikuti Nabi begitu saja, enggak. Tapi ada 4 unsur yang harus terpenuhi. Ya, yang pertama adalah harus ada as-sabab atau jamaknya asbab. Ya, as-sabab. Sebab itu adalah sebab. Ya. Dan kalau Bapak Ibu hadirin diamati, setiap amal solih itu mesti harus ada sebabnya. Ya. Setiap amal solih pasti ada sebabnya. Coba kita berpikir sebentar dan merenung sebentar, amal solih apa yang tidak memiliki sebab? Ya, amal solih apa yang tidak memiliki sebab? Tidak ada, Pak. Ya, semuanya memiliki sebab. Contoh puasa Ramadan. Apa sebabnya puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya adalah datang waktu bulan Ramadan. Bulan Sa'ban wajib? Enggak. Bulan Syawal wajib? Enggak. Apa yang menyebabkan wajibnya sholat Isya? Sebabnya apa? Waktunya sudah tiba. Hari ini wajib enggak? Kalau jenengan sholat Isya sah enggak? Enggak sah. Ya. Tahu-tahu datang ini takbir Allahu Akbar. Nah, sholat apa, Pak? Isya. Jawab lagi. Ya. Sudah. Sholat takbir ditanya jawab. Waktunya enggak tepat, Pak. Maka ketepatan waktu itu penting sekali. Ya, karena itu merupakan bagian daripada sebab. Haji. Ya, haji misal kalau bukan musim haji kok haji, Pak? Sah enggak? Hah? Sah enggak? Iya, Masya Allah ya. Sudah mulai paham ya, Pak ya. Harus ada sebabnya, Pak.
Yang kedua adalah asyurut, yaitu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya harus terpenuhi, Pak. Ibadah apapun, Pak, mesti memiliki syarat. Ya, ibadah apapun tetap memiliki syarat. Sholat Isya misalkan, sebabnya sudah ada. Sebabnya sudah ada itu, Pak. Sebabnya apa tadi? Datang waktu sholat Isya. Tiba-tiba imamnya datang, kemudian ada makmumnya, sudah sawu-sawakum, diluruskan safnya, kemudian langsung takbir Allahu Akbar. Padahal imamnya belum wudu, Pak. Sah apa enggak sah? Enggak sah. Imamnya harus wudu dulu. Ya, harus menghadap ke kiblat. Kalau imamnya ngadapnya wetan, Allahu Akbar, hadap-hadapan dengan makmum, juga enggak sah. Maka sebabnya sudah ada, syaratnya juga harus sudah terpenuhi. Ya, syaratnya juga harus terpenuhi. Syarat-syarat untuk sholat misalkan harus terpenuhi semua. Yang ketiga adalah al-man'u atau al-mawani. Mawani itu penghalang. Jadi harus tidak ada penghalangnya. Sebabnya sudah ada, imam waktunya sudah masuk, imamnya sudah wudu, menghadap ke kiblat, syaratnya sudah terpenuhi semua, takbir Allahu Akbar, makmum jamaah laki-laki takbir juga, ternyata jamaah perempuan juga takbiratul ihram, tapi ternyata ibu-ibu di sana ada yang sedang datang bulan, sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Kalau ibu-ibu sedang datang bulan nekat sholat, maka dosa. Ya, maka dosa. Makanya harus mawaniknya atau al-man'unya atau penghalangnya harus hilang. Nah, salah satu penghalang ketika sholat bagi ibu-ibu adalah datang bulan haid, ya, haid. Ya, maka ibu-ibu tidak boleh ikut sholat ketika haid. Tiga hal ini, Pak, ini unsurnya tiga hal ini. Ini kaitan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah apapun sama. Zakat sama. Zakat harus ada sebabnya. Misalkan sudah sampai nisab, ya, zakat mal misalkan. Sudah sampai haulnya 1 tahun. Ya, itu sudah ada sebabnya. Syarat-syaratnya terpenuhi enggak? Utangnya, kemudian perputarannya seperti apa, mana yang perlu, sewanya, itu dihitung semua. Syarat-syaratnya terpenuhi. Ada penghalangnya enggak kira-kira? Ya, penghalangnya apa saja? Dibahas. Ya, kalau tidak ada berarti sudah jatuh. Ya, kita sedekah, kita zakat, maka jatuh yang disebut dengan amal sholih. Tinggal menyempurnakan keikhlasannya. Ya. Apalagi contohnya zakat, puasa sudah, sholat sudah, ibadah apa lagi, haji sudah belum Pak tadi Pak? Sudah ya, haji sudah, biayanya naik ya, ternyata itu ada penghalangnya, nggak jadi haji ya, nggak apa-apa, berarti belum wajib kan? Kenapa nggak haji dulu dan daftar ya? Harganya naik Pak. Nggak jadi haji ya. Jadi naik apa enggak ini Pak? Enggak ya? Nggak jadi Pak ya? Harusnya nggak jadi. Ya. Sebab ada sebabnya, terpenuhi syaratnya, tidak ada penghalangnya. Ini kaitan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kaitan seorang hamba kepada sesama hamba, Pak, sesama kita, itu ada satu lagi, Pak. Namanya adalah tahqiqul manat. Tahqiq itu memastikan, manat itu tujuan dari syariat. Tahqiqul manat adalah memastikan tujuan dari syariat. Ya, tahqiqul manat. Apa itu tahqiqul manat? Dalam konsep ini adalah kaitan seorang hamba dengan sesama hamba. Ya, kaitan hamba dengan sesama hamba. Misalkan nahi mungkar. Nah, dulu pernah saya contohkan, kalau tidak salah amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar ini Pak juga sama. Nahi mungkar itu adalah amalan ibadah yang sangat besar. Ya, nahi mungkar. Ketika mau nahi mungkar pun dia harus memenuhi 4 unsur. Karena kaitan seorang hamba kepada hamba yang lain harus ada sebabnya. Sebabnya apa Pak?
sebabnya nahi mungkar apa? Adanya kemungkaran, adanya kemaksiatan. Ya. Syarat-syaratnya terpenuhi apa tidak? Syarat-syarat untuk nahi mungkarnya dibahas. Kemudian al-man'u, penghalangnya ada enggak? Ya, penghalangnya kira-kira ada. Kalau sebabnya sudah ada, surut-surutnya terpenuhi, syarat-syaratnya, kemudian tidak ada penghalangnya, maka satu lagi Pak, namanya tahqiqul manat. Tahqiq itu memastikan manat itu tujuan syariat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kita atau memberikan kita otak, ya, memberikan kita otak untuk kemudian berpikir dan menimbang, ya, berpikir dan menimbang Pak. Ini tujuannya adalah untuk ini salah satunya, tahqiqul manat. Ya, memastikan tujuan daripada syariat. Tujuan daripada syariat kalau contohnya nahi mungkar adalah agar kemungkaran itu hilang. Nah, kita berpikir Pak, sebabnya sudah ada, syaratnya sudah terpenuhi, mawaniknya sudah tidak ada, penghalangnya sudah tidak ada. Maka kita berpikir, kalau saya nahi mungkar hari ini, detik ini, sana misalkan kondisinya 10 orang, kita cuma 1 orang Pak, ya nahi mungkar di situ. Kira-kira kita bisa mikir Pak, ini kalau saya nahi mungkar, nanti kira-kira kemungkarannya tambah apa hilang? Ya, kemungkarannya tambah apa hilang? Kemungkarannya tambah itu bisa yang nahi mungkar tadi babak belur Pak ya, karena 10 lawan 1. Ya. Kalau saya lakukan itu kira-kira ini akan bertambah apa berkurang nahi mungkarannya? Kalau pikiran kita, otak kita mengatakan secara logika ternyata kok misalkan di situ ini nggak berhasil begitu Pak, maka gugur kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan kekuatan tanganmu. Gugur itu Pak. Ya, gugur. Maka kita gugur kewajiban tadi. Ya, gugur kewajiban tadi karena adanya tahqiqul manat. Itu yang dimaksud dengan itba itu begitu Pak. Jadi ada berapa unsur dari itba itu? Ada 4. Yang pertama ada sebabnya, terpenuhi syaratnya, tidak ada penghalangnya, dan untuk kaitan sesama hamba satu lagi namanya tahqiqul manat. Tahqiq memastikan manat itu tujuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut wa an a'mala sholihan tardhahu. Ya, dan untuk supaya aku bisa beramal solih tardohu yang engkau ridhoi. Nah, konsepnya begitu Pak. Ya, konsepnya begitu. Nanti Bapak Ibu kalau mau mempelajari lebih dalam ada di dalam kitab usul fikih. Ya, usul fikihnya siapapun ada tentang konsep ini. Ya, Syekh Wabah Zuhaili ada, Fiqhul Islam wa Adilatuhu ada. Ya, banyak konsepnya. Ini amal solih. Kemudian kita masuk ke dalam Quran surat Al-Ahqaf yang ayat 16. Ayat 16 ini nanti adalah memastikan Pak, ya, memastikan bahwa orang yang berdoa tadi, yang sudah beramal solih berupa berbagai macam tadi, minta generasi yang solih-solihah setelahnya, dia bertobat kepada Allah dan dia berserah diri kepada Allah, maka jawaban Allah di ayat 16 tadi, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang nataqabbal kami terima anhum dari mereka ahsana yang terbaik apa yang amilu mereka kerjakan, wa natajawazu dan kami ampunkan an sayyi'atihim dari kesalahan-kesalahan mereka fi ashabil jannah bersama penghuni-penghuni surga, wa'das sidqi sebagai janji yang benar, alladzi yang kanu mereka adalah dijanjikan yu'aduna kepada mereka, dijanjikan kepada mereka. Ini janji Allah di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 16. Berarti janjinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas ya, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim ay haulail
al-mutassifuna bima zakarna. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menyandang predikat atau disifati bima zakarna yang telah kami sebutkan. Siapa itu? Yaitu at-taibuna ilallahi ta'ala al-munibuna ilaih, yaitu orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah. Nanti kita bahas tentang bab tobat, Pak. Ini sebagai pembahasan penutup di Quran surat Al-Ahqaf, tafsir Quran surat Al-Ahqaf. Nanti kita bonus yaitu tentang tobat, tentang syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Al-mustadrikuna ma fata bi taubati wal istighfari. Ya, yang kemudian yaitu orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah, yang kemudian lagi menanggulangi apa yang telah mereka lewatkan dengan cara bertobat dan memohon ampunan. Ya, humul ladina nataqabbalu anhum, mereka itulah orang yang kami terima ahsana ma'amilu wa natajawazu an sayiatihim fayaghfiru lahum al-katsiru minazzilali wa yataqabbalu minhum ayyasiru minal amali, dan kami ampuni dosa-dosa mereka serta kami terima amal mereka walaupun amal mereka sedikit, Pak. Nanti di dalam bab ini disebutkan tentang orang-orang yang amalnya sedikit tetapi masuk surga, Pak. Ayat ini bicara tentang begitu. Fi ashabil jannah, aihum fi jumlatin ashabil jannati wa hakadha hukmuhum indallahi kama wa'adallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka yang termasuk penghuni-penghuni surga, demikianlah status mereka di sisi Allah sebagaimana yang telah dijanjikan olehnya kepada orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tas sidqi alladzi kanu yu'adun, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, jadi ini janjinya. Qala Ibnu Jarir hadatsani Ya'qub bin Ibrahim hadatsana Al-Mu'tamir bin Sulaiman anil Hukmi bin Abban dan seterusnya. Qala yu'ta bihasanatil abdi wa sayyi'atih. Nanti ketika orang sudah meninggal dunia, seorang hamba akan didatangkan dua hal, yaitu kebaikan dan keburukan. Ya. Fayaktasu ba'dzuha bi ba'dzin. Ya, fayaktasu ba'dzuha bi ba'dzin. Lalu dilakukanlah penghapusan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dilakukan penghapusan sebagian dengan sebagian yang lain. Bisa yang dihapus kebaikannya, bisa yang dihapus keburukannya. Fa in baqiyat hasanatun wasa'allahu lahu fil jannah. Jika masih tersisa suatu kebaikan, artinya tersisa itu sedikit, Pak. Ya, tersisa itu sedikit kebaikan, Allah memberikan keluasan kepadanya di dalam surga. Jika terdapat kebaikan sedikit saja, timbangannya nanti antara timbangan berat kebaikan ataupun keburukan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Jika berat kebaikan, ada tersisa sedikit kebaikan. Kok sisa? Iya, karena nanti amal baik itu, Pak, bisa menghapus dosa, dan keburukan itu bisa menghapus amal solih. Nanti ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang dulu pernah saya sampaikan. Hadisnya berbunyi at-tadruna mal muflis. Ya, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Nah, sering saya sampaikan ini. Para sahabat menjawab, qalu al-muflisafina man la dirhama wala mata'. Seorang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki mata'un perhiasan, tidak memiliki banyak simpanan begitu ya, tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ya, menurut sahabat begitu, Pak. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu kaitkan dengan apa? Dengan akhirat. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari golongan umatku itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa shaumin wa zakatin. Ternyata orang yang bangkrut itu justru orang-orang yang rajin sholat, Pak.
Orang rajin sholat malah bangkrut. Orang yang rajin puasa, tidak hanya puasa Ramadannya tapi juga puasa sunnah-sunnahnya, Pak, itu juga bangkrut, Pak. Orang yang senantiasa membayar zakat sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syariat itu juga nanti bisa jadi bangkrut, Pak. Ya, man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa shaumin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada. Nah, di saat berbarengan dia sholat, dia puasa, dia zakat, tidak hanya sholat wajibnya berjamaah tetapi juga sholat sunnah qiyamul lail, juga sholat sunnah duha, sedekahnya luar biasa, zakatnya full, puasa tidak hanya puasa Ramadan, sunnahnya dikerjakan semua, tetapi waqad syatama hada, lisannya digunakan untuk menghina saudara yang lain, Pak. Lisannya digunakan untuk merendahkan yang lain. Kalau kita sendiri, Pak, merasa ada orang yang lebih baik daripada kita merasa saja, Pak, ngerasa kok ada orang yang ternyata lebih rendah daripada kita. Ya, lebih rendah daripada kita, Pak. Entah itu dari aspek sholat ibadahnya, entah itu dari aspek yang lain, itu sudah terbesit. Iblis sudah memberikan satu titik warisannya, yaitu berupa kesombongan di dalam hatinya. Ya. Kalau terbesit di hati kita ada orang yang lebih rendah dibandingkan dengan kita, itu iblis berarti sukses memberikan benih kesombongan di dalam hati kita. Kita merasa paling baik, merasa paling benar. Saya pernah dengan si fulan kok kayaknya ibadahnya bagus saya, ya. Tapi kok rezekinya lancar kayak begitu, hati-hati, Pak. Iya, karena ibadah tidak dikaitkan dengan rezeki, ya, dikaitkan dengan rezeki. Kadang begitu, Pak. Makanya Bapak-bapak hadirin, kalau jenengan lihat, Pak, di dalam syariatnya Allah, orang untuk membunuh dia butuh persaksian berapa orang, Pak? 2 orang saksi. Ya, pembunuhan 2 orang saksi. Jenengan mau berpuasa Ramadan, lihat hilal 1 orang saksi saja, Pak, itu sudah cukup. Mau hari Idul Fitri maupun Idul Adha ada 1 orang bersaksi, oh itu sudah saya sudah melihat hilal begitu, Pak, itu sudah sah. Tapi bayangkan, Pak, kalau dikaitkan dengan kehormatan seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala 1 tidak cukup, Pak. 2 tidak cukup, 3 tidak cukup, 4, Pak, butuh 4. Kaitannya dengan kehormatan. Contohnya bab apa? Bab tentang zina. Ya, zina itu kaitan kehormatan, Pak. Ya. Li'an itu seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Yang kemarin kita bahas itu, Pak, itu juga butuh 4 orang saksi. Ya, karena kaitan dengan kehormatan. Makanya kita tidak boleh merendahkan orang yang kiblatnya sama, ya, syahadatnya sama, imannya sama, rukunnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Kita tidak boleh lisan kita keluar yang intinya merendahkan saudara kita. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu dosanya lebih besar. Kalau ada 73 pintu dosa riba, yang paling rendah adalah ka'idyani rajulu ummahu, seperti seorang anak yang menzinai ibu kandungnya, Pak. Itu dosa yang paling besar adalah istitolatu, orang mukmin yang kemudian dengan mukmin yang lainnya dia merendahkan, mengambil kehormatan dengan cara yang tidak benar. Ini lebih dahsyat, Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada PSK itu singkatan apa, Pak? Lupa, Pak, ya? Apa PSK itu? Iya. Tukang servis, Pak. Di pinggir jalan, Pak, seorang wanita nunggu pelanggan. Setiap malam dia dapat 1 atau 2 pelanggan, berjalan sampai 30 hari, berjalan sampai 60 hari, berjalan sampai 70 hari. Itu, Pak, ya, dosanya dibandingkan dengan kita merendahkan dan mengambil kehormatan orang mukmin itu tidak lebih besar daripada kita mengambil kehormatan orang mukmin. Ya, dosanya lebih besar. Makanya di dalam hadis arba'in, hadis yang ke 35, ya, al muslimu akhul muslim la tadlimuhu,
ya wala yakhdhuluhu, ya dan seterusnya. Seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Ya, kadang bajunya beda, Pak. Warnanya beda. Di sini ada tulisannya apa, Pak? Misalnya ya, ada tulisannya macam-macam ya. Di belakangnya ada tulisan, warnanya beda, tulisannya beda. Tetapi haknya dia sebagai seorang muslim harus kita tunaikan. Haram hukumnya kita merendahkan dia. Ya, haram hukumnya kita merasa lebih tinggi daripada dia. Haram hukumnya kita merasa lebih mulia dibandingkan dengan dia yang berbeda warnanya. Bahkan warna kulit saja, Pak, itu dalam Islam itu semua disamakan. Ya. Kalau warna kulit itu tidak disamakan, Pak, ya, warna kulit tidak disamakan di dalam Islam, maka Bilal itu tidak akan semulia itu, Pak. Wireng, mantan budak, ya. Kemudian apa lagi, Pak? Pokoknya sifat-sifat untuk fisiknya si Bilal ini, Pak, ya, radhiyallahu an, itu mengerikan, ya, maksudnya tidak pantas gitu loh, ya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia, ya, memuliakan dia. Maka yang dari segi warna aslinya saja kita tidak boleh merendahkan, apalagi cuma warna embel-embel, beda bendera, beda tempat ngaji, ya, beda tempat untuk thalabul ilmi. Kadang kita salah di dalam menempatkan, ya, sudah merendahkan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Maka ini penting sekali, Pak, supaya kita tidak jadi bangkrut. Di dalam hadis tadi, Pak, saya lanjutkan, fa in faniyat hasanatuhu. Waktunya habis, Pak, ya. Karena waktunya habis. Kita belum sampai bab yang mau kita bahas ini, Pak. Padahal kita mau membahas tentang bab at-taubah, taubatan nasuha. Insyaallah pekan depan kita bahas taubatan nasuha. Habis itu kita ganti tema, ya, ganti tafsir yang lain. Demikian, Pak, yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena waktunya terbatas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.